Oke, halo semuanya, kembali lagi di Florida Hanif ya. Hari ini kita mau bahas mobil yang sangat spesial buat hidup gua ya, karena ini adalah mobil listrik pertama gua. Dan juga ini mobil mungkin bisa dibilang mobil paling mahal yang gue beli yang dipakai buat pribadi ya, karena ini kan harga 860 pertama kali keluar, sedangkan GR Yaris itu waktu pertama kali keluar harga 850 juta rupiah ya. Dan mobil ini sudah kita pakai 3 tahun ya, dari tahun 2022 sampai 2025, dan sudah menempuh jarak 64.000 km, alias kalau misalkan dibagi per tahun sekitar 20.000 km per tahun. Nah pertanyaannya, bagaimana rasanya mobil ini setelah 3 tahun? Bagaimana baterainya, apakah tahan atau enggak? Dan bagaimana dengan keawetannya? Apa aja masalahnya selama kita punya mobil ini? Oke, kita mulai dari eksterior dulu ya. Kalian bisa lihat, pasti paling notice pertama itu di sini ada kayak semacam air-air gitu, lembab ya. Karena dulu di sini pernah ketabrak, codet, lampunya pecah. Nah yang ini cuma kena sedikit, habis itu di repair. Nah ini kalau ganti itu sekitar 3 jutaan. Kalau copotan asuransi sekitar 1 jutaan. Dulu waktu pertama kali di repair itu bener-bener bagus, nggak ada bekasnya. Cuma setelah dipakai lama jadi kelihatan lah. Jadi kalau misalkan mau ganti sebaiknya bukan yang bekas asuransi. Terus kelistrikan dan lain-lainnya semuanya juga masih aman. Gue belum pernah mengalami kerusakan kayak misalkan di lampu, head unit, power window, atau apapun itu, semuanya masih bagus. Terus juga kemarin gue baru mengalami yang namanya aki soak. Yes, jadi mobil ini tetap masih ada akinya. Atau kalau di luar negeri itu dibilangnya baterai 12 volt. Jadi meskipun dia mobil listrik, dia tetap punya aki atau baterai 12 volt yang posisinya di sini ya. Loh, belum dipasang ternyata ini. Ini kita baru ganti. Gantinya itu awal bulan Maret ya. Sekitar beberapa minggu yang lalu ya, karena sekarang tanggal 15 ya. 14, sekarang tanggal 14, kemarin gua awal-awal ganti. Dan akinya ini cukup susah dicarinya karena dia tipenya 5621 LN2MF ya. Jadi di Klaten pun juga nggak banyak. Dan dia itu cara buka akinya itu lewat baut di bagian bawah, karena dia kayak ada di bawah itu ada pengaitnya. Dia nggak ada dari atas gini tuh, nggak ada. Kan biasanya dari atas gini ya suka ada tiang gitu, dia nggak ada. Jadi akinya sangat rapih, bagus. Cuma memang nyarinya agak sedikit susah dan harganya juga nggak murah. Tapi ya masih di bawah 3 jutaan lah, nggak sampai 3 juta ke atas seperti mobil yang udah pakai start stop. Dia akinya aki kering seperti pada umumnya. Terus ini juga harusnya kita pasang ya, kemarin lupa buru-buru. Kemarin sebelum gua ganti aki, jadi mobil ini kalau akinya sudah rusak, dia itu bukan mati ya kemarin ya, tapi pas kita masuk ke dalam mobil, kita starter, dia instrumen semua masih nyala. Cuma dibilangnya harus replace aki 12 voltnya. Jadi kalau misalkan akinya nggak diganti, dia nggak bisa jalan. Jadi pastikan kemana-mana bawa power bank jumper ya. Dan waktu udah dinyalain power bank jumpernya, ada kereta ya. Dan waktu udah dinyalain power bank jumpernya, itu kita langsung ke toko aki cari aki buat ganti di mobil ini. Dan ngomong-ngomong soal penggantian aki, biasanya beberapa mobil itu kan kalau mau ganti aki itu ada trik-trik khususnya ya. Di mobil ini nggak ada. Jadi gue tanya dulu sama bengkel Hyundai ya. Ini kalau mau ganti aki bisa langsung replace aja, atau ada electrical yang mesti di jumper atau semacamnya. Katanya nggak ada, jadi langsung diganti aja. Abis itu mobil bisa jalan dengan baik. Nah kemudian di sini ada cairan radiator ya. Jadi ada yang warna pink, ada yang warna putih. Ini pendingin buat baterai dan pendingin buat motor listrik. Gue lupa tepatnya yang mana yang buat baterai atau mesin, yang pink atau yang putih. Tapi tiap 60.000 km itu mesti dikuras. Dan kalau misalkan kita mau kuras air radiatornya, itu sekitar 2-3 jutaan di bengkel resmi Hyundai. Gue lupa tepatnya berapa ya. Jadi kenapa agak mahal? Karena ini cairan radiator khusus. Dia itu nggak konduktif. Jadi kalau misalkan ada kebocoran arus, dia tuh nggak nyetrum si cairan radiatornya ini. Emang agak sedikit beda ya. Sama ini kayaknya udah butuh di detailing ya. Kayaknya mesti bawa ke auto netcare karena sudah kotor sekali. Namanya juga mobil dipakai. Oke. Ini logonya kita ganti warna hitam ya. Dan ini kemarin pernah di wrapping si mobilnya jadi warna putih, sekarang udah dibalikin lagi karena pernah disewa buat G20. Nah, ban. Mobil ini bannya mahal sekali. Kalau kalian mau beli itu sekitar 4-5 jutaan per piecesnya. Sekarang udah banyak ban buat Ioniq 5. Kenapa dia mahal? Karena dia pertama ban khusus EV. Ban khusus EV itu kalau kita buka dalamnya, dia tuh kayak ada busa-busanya, biar nggak berisik.
Dan yang kedua, ban ini ukurannya R20. Jadi meskipun mobilnya kelihatannya paling 17, 18, enggak, ini R20 ini tuh gede banget ya. Jadi ban R20 semurah-murahnya ya pasti di atas 2 jutaan lah. Dan ada banyak sekarang pilihannya. Nah kebetulan ini dari pertama sampai sekarang belum pernah ganti. Dan kalau kalian lihat nih kembangnya masih bagus ya. Tuh. Ini belum waktunya ganti dan dia nggak makan dalam juga. Jadi kembang dalamnya pun juga masih bagus, baik luar maupun dalam. Cuma kalahnya ini ban tuh agak sedikit retak ya. Jadi kalau kita lihat lebih detail, dia tuh ada retak-retak halus di bagian pinggir kiri kanan. Begitu pula juga di belakangnya. Nih. Ada retak-retak halus di bagian sini. Tapi secara overall kondisi bannya ya, ini ada indikatornya di bagian tengah sini, itu masih dalam. Jadi belum perlu saatnya ganti sebenarnya. Masih bagus sekali. Nah, cuman dari yang udah-udah, biasanya Ioniq yang di Autonet Rent Car kan ada juga yang lain ya. Itu rata-rata di 50.000 km itu sudah minta ganti ban depan sama belakang, sudah habis. Tapi itu kembali lagi ke bagaimana kalian bawa mobilnya. Semakin kalian sering hard braking, semakin sering kalian ngebut, dan semakin sering kalian belok-belok tajam di kecepatan tinggi, tentu saja ban akan semakin cepat habis. Udah gitu mobil ini juga berat kan, mobil listrik ya, baterainya sekitar 70 kWh. Jadi karena nggak enteng tentu saja bannya cepat habis. Jadi bayangin kalian pakai Hyundai Ioniq 5N yang ring 21, lebih berat lagi, baterainya lebih gede, lebih kencang pula, itu satu bannya berapa kira-kira? Nah, bagasi belakang ya. Ini mobil dari dulu masih keren aja ya bentuknya ya. Jadi beberapa mobil mungkin udah rasanya udah kelihatan kuno, ini tuh masih keren. Nah, mobil ini beberapa Ioniq 5 itu punya keluhan di mana belakangnya tuh bunyi kriet-kriet. Tapi di mobil ini enggak. Di mobil yang lain tuh ada ya. Di Rent Car tuh ada yang kriet-kriet. Kriet-kriet itu dari bagian sini sama bagian sini. Nah, lucunya kalau mau kriet-krietnya hilang, itu nggak cuma bisa dikasih pelumas atau semacamnya, tapi dikasih bantalan lagi. Kalian bisa cari di Tokopedia gitu ya atau semacamnya, cari Ioniq 5 pintu belakang. Nanti ada yang jual kayak bantalannya gitu. Pasangnya gampang, tinggal dibuka, ditempel, baru dimasukin bagian sini sama bagian sininya. Dan ajaibnya ternyata beneran hilang suaranya. Suara kriet-krietnya hilang. Cuma mobil yang ini, alhamdulillah sampai sekarang nggak ada bunyi kriet-kriet di bagian belakangnya. Nah, ini karpet juga udah kita ganti ya. Kita tambahin pakai LF-Tech ini. Dan dulu gue pengen banget beli tonneau covernya, jadi di belakang itu ada separasi gitu ya. Cuma dulu kan harganya 2 juta 3 juta mahal ya. Sekarang udah ada yang jual di bawah 1 juta rupiah, cuma barangnya belum datang. Gue udah pesen, nggak tahu deh barangnya bagus atau enggak. Tapi kalau karpet ini sih bagus banget dan kepake ya, dia fit finishnya bagus. Nah, bagasi bawahnya ini udah kita custom. Tadinya dia tuh ada, kenapa ada baju di sini? Baju siapa ini? Jadi tadinya tuh ada subwoofer ya di tengah sini. Cuma karena subwoofer yang menurut gue kurang tendang, gue copot. Terus kita kasih tatakan yang baru di bawah sini sama Om Yanto Bekja Autotronics ya. Jadi kita dapat bagasi yang lebih gede di bagian bawah. Nah, oke. Dan gue senengnya ya sama ini mobil ya. Dia tuh bener-bener didesain niatnya tuh luar biasa. Jadi waktu bawahnya ini covernya itu dibuka ya, diambil, itu dia peredam busanya itu tebel banget loh. Jadi nggak heran kalau misalkan mobil ini tuh interior kedap, meskipun dia kacanya dia nggak pakai double glass. Sama ini yang selalu jadi perhatian buat teman-teman yang punya Hyundai, nggak cuma Ioniq 5. Jadi Hyundai itu dia kalau punya karet itu tebel-tebel, tapi karetnya tuh kurang kuat mencengkramnya. Jadi dia tuh gampang banget buat dilepas seperti ini ya. Nah, solusinya gimana kalau gampang ngelepas? Ya dikasih lem sih ya. Cuma menurut gue sih nggak perlu. Jadi ya kalau gue sih gue taruh begini aja. Kalau misalkan copot ya tinggal dipasang lagi. Memang ini nggak cuma kejadian di sini, tapi di Santa Fe pun juga sama seperti itu ya. Karetnya bagus, tebel, kenyal gitu ya. Cuma ya gampang copot. Apalagi si Ioniq 5 ini, dia kursinya sering kali kalau kita keluar masuk ya, ini tuh kena ke bagian karetnya. Makanya karetnya ini suka gampang kelepas. Jadi ini common problems di semua Ioniq 5. Nah, terus di bagian inner fendernya, ini hampir semua Ioniq 5 itu inner fendernya tuh lama-lama lemes ya. Dia tuh bagus banget dikasih karpet tebal gitu. Cuma lama-lama karpetnya itu turun. Kayak gini. Nggak cuma yang sebelah kanan, yang sebelah kiri pun juga seperti itu. Dan rata-rata hampir semua Ioniq 5 yang sering dipakai jalan, terutama sering lewatin jalan-jalan yang becek, kotor, itu pasti bagian sininya tuh pada
lemes. Harus dikencengin lagi, dikasih lem lagi, baru dia jadi bener. Ya. Kalau yang depan gimana? Depan sama nggak? Depan nggak ya, dia cuma yang bagian belakang aja. Jadi bagus banget sebenarnya, karena nggak semua mobil tuh punya karpet-karpet kayak begini di dalam inner fendernya gitu. Tapi mobil ini dikasih, cuma setelah lama-lama dia turun, dan itu kejadian di semua Ioniq gitu. Jadi kalau kita perhatiin secara detail, ini mobil tuh treatmentnya itu memang treatmentnya mobil mewah, kayak di kelasnya Mercedes-Benz C-Class atau 3 Series itu juga kayak gitu tuh. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke dalam ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam dan mobil ini punya kaca di bagian atas. Setelah pakai 3 tahun, kaca bagian atas tuh suka ada bunyi kriek-kriek ya, tapi kecil sekali. Jadi kalau kita nyalain sound system itu udah sama sekali nggak kedengeran. Nah, terus bagian tengahnya ini pernah rusak ya by the way. Jadi pernah nggak bisa digeser. Setelah dicek itu ternyata ada kotoran di bagian bawah sini. Nah, menurut gua ini tuh konsol tengah yang paling enak buat mobil. Kenapa? Karena kalau kita parkir mepet sebelah kanan ya, terus kita mundurin, kita buka begini, kita bisa keluar lewat kiri tanpa harus kita kakinya naik ke atas gitu, nggak perlu. Makanya kalau yang Ioniq 5N yang ada tengahnya itu, nah itu jadi nggak praktis tuh. Yang ini masih sangat praktis. Iya, kita majuin lagi. Terus juga bagian USB-nya ini dulu pernah rusak, pernah nggak bisa dipakai charge. Sekarang udah bener, masih garansi. Yang sebelah kanan doang sih, mungkin karena selalu dicolok-colokin. Sama buat Android Auto sama Apple CarPlay, pakailah kabel USB yang bagus. Kenapa? Karena kalau kita pakai kabel USB yang jelek, itu kadang-kadang pas kita pakai suka putus sendiri. Atau kita tambahin ini nih. Hey. Atau kita tambahin ini nih. Jadi gue pasang Android tambahan. Dia udah pakai Android Auto sama Apple CarPlay-nya wireless. Nah, jadi kita masuk ke phone projection di sini. Nah, jadi kita bisa setel YouTube apa segala macam dari sini. Device-nya ada di bagian dalam. Dan ini jadi asik ya. Cuma kalau buat driver sih nggak asik. Kenapa? Karena yang nonton YouTube kan anak-anak kita sama yang sebelah kiri. Kalau yang driver nggak bisa. Ada Netflix, ada YouTube, dan kawan-kawan. Tapi kalau untuk Maps-nya, Google Maps-nya, tetap lebih akurat pakai HP biasa. Gitu. Dan yang menarik ya, ini mobil. Jadi ini pertama kalinya gue punya mobil yang pakai bahan. Dia tuh kulitnya bukan kulit sintetis biasa. Tapi kulitnya itu dibuat dari bahan-bahan yang ramah lingkungan. Kayak misalkan dari jagung, dari canola oil, apa segala macem lah. Ada biji-bijian banyak. Dan itu yang membentuk semua kulit-kulit di mobil ini. Termasuk dari plastik bekas. Contohnya di kursi ini nih. Kursi ini ya. Ini mohon maaf belum di detailing jadi agak kotor. Bagian sini dan sampai bagian setir. Cuma yang bagian setirnya ini seru sih. Karena dia tuh ternyata ada break-in-nya, sama kayak kulit-kulit asli. Dan setelah break-in, setelah kita pakai lama, ini konturnya itu dipegang, itu jadi enak banget kayak kulit asli. Iya, ini kita pegang udah lama nih ya, kan jadi agak sedikit mengkilap ya. Tapi makin lama jadi kayak kulit yang mahal gitu. Jadi gue pikir kalau vegan leather itu, ya kalau kita pakai lama gitu kan. Karena gue biasanya kalau mobil pinjaman gitu ya, pinjem Mercedes, pinjem BMW, itu kan beberapa juga pakai vegan leather ya. Si Mercedes-Benz itu bilangnya Artico, Artificial Cow. Nah, coba kan gue gak megang itu dalam waktu 3 tahun kan. Jadi nggak ngerasain ketika kulitnya break-in. Kalau masih baru, kilometer masih di bawah 5.000 ya masih bagus. Nah, ini setelah break-in jadi natural banget kayak kulit beneran, kayak kulit sapi asli. Begitu pula dengan kursinya ya. Ini kursi sebelah kiri sama belakang kelihatan masih bagus seratnya. Tapi yang sebelah kanan sini karena banyaknya dipakai buat driver ya. Ini udah mulai kelihatan. Dan kelihatan kekerutan rusaknya itu kayak kulit beneran. Ini kulit vegan leathernya ini bagus banget gitu ternyata ini mobil. Nah, untuk door trimnya, bagian-bagian sini itu semuanya masih bagus. Paling yang suka agak rusak itu di bagian ini nih, daur ulangnya nih. Itu kalau kalian makanya nggak rapi itu gampang coel. Kayak misalkan di bagian sini, ini udah agak coel nih. Dan itu nggak bisa balik ke awal. Ini bahannya dari bahan-bahan ramah lingkungan. Kemudian yang rusak-rusak lagi dari mobil ini, itu di bagian AC ya. Ini pengen beli ujungnya ini gue nggak nemu di online shop ya. Ada yang tahu nggak kalau mau beli ginian di mana? Gue pengen beli nih. Karena bagian sini ada, situ ada, yang ininya nggak ada. Ya namanya juga mobil dipakai bersama ya. Terus kita buka bagian sininya. Ini semua mekanismenya masih bagus ya. Ini juga kulit-kulitnya masih bagus. Di bagian atas ini kan dia pakai soft touch ya. Head unit pun juga nggak ada degradasinya, masih bagus semua. Subwoofer pindah ke bagian sini. Nah, karena pindah ke bagian sini, kita tuh kakinya jadi agak sedikit kena dikit ya. Jadi kalau mau enak,
kursi belakangnya harus sedikit agak mundur. Udah, itu aja. Ini sebenarnya salah satu mobil yang kalau misalkan ada di rumah, gue selalu jaga di atas 50%. Nggak kayak si Wuling Bingo atau Wuling REV. Kadang-kadang kalau Wuling Bingo tuh 30% masih ada gitu. Santai buat paling kan tiap hari bolak-balik antar jemput anak sekolah ya. Nah, mobil ini tuh dia punya V2L yang bisa jadi genset. Jadi kalau misalkan rumah gua mati lampu dan nggak tahu ya bulan Ramadan ini sering banget mati lampu di Klaten. Nah, kita pakai itu buat nyalain rumah. Karena kalau pakai genset berisik. Gua ada genset bensin gitu ya. Kalau misalkan malam nyala udah berisik ya. Itu rumah gua nyala, tetangga gua dapat berisiknya doang. Gak enak gitu. Nah kalau ini rumah gua nyala tapi gak berisik gitu. Dan ternyata 70 kWh itu gede banget. Jadi kita udah pernah ngetes ya. Kalau misalkan kalian pengen tahu videonya bisa cek di deskripsi di bawah. Gua nyobain mobil ini dari 100 sampai ke 20% pakai genset buat rumah. Jadi listrik rumah benar-benar dari sini. Jadi itu benar-benar kepake dan menyenangkan sekali punya mobil listrik di rumah. Oke, sekarang kita jalan karena kita mau ngomongin range dan kawan-kawannya. Ini adalah bagian yang paling seru. Yuk. Dan yang paling penting, gimana soal range-nya ya. Jadi mobil listrik itu pasti yang namanya baterai akan mengalami degradasi. Baterainya akan turun seiring berjalannya waktu dan pemakaian. Mobil ini sudah 64.000 km ya. Dan gue paling jauh kemarin, baru beberapa hari yang lalu ya, Sabtu Minggu, sekitar berapa hari yang lalu tuh berarti? 5 hari yang lalu lah. Kan sekarang Jumat. Itu gue jalan dari 100% sampai Magelang, 80 km ya dari rumah gue ke Magelang. Itu penumpang dewasanya 3, anak 3, bagasi full. Terus juga Magelang jalanan nanjak itu berkurang 14%. 14% ya, dari 80 kilo, berarti 80 bagi 14 sekitar 5,7 kilo per 1%-nya. Dan kalau 5,7 itu kita kali 100%, ya, karena kan per 1%-nya jadi 5,7 kilo. Itu kita dapetin sekitar 570 km per 100%-nya. Jadi, gue ngerasa baterainya belum mengalami degradasi ya. Cuma itu hitungan yang kasar banget. Nggak bisa dijadikan sebuah patokan ya. Tapi kalau misalkan gue bandingin sama pertama kali mobil ini datang, gue bawa jalan, gue belum merasakan penurunan yang signifikan. Iya, bahkan nggak berasa penurunannya selama 3 tahun ini ya. Performance pun juga sama, pedal-pedalnya, akselerasinya, lain-lainnya itu semua masih sama. Dan gue nggak menemukan hal aneh di mobil ini yang kelihatannya, kok performance-nya nggak kayak dulu ya. Nggak, ini semuanya masih sama. Tapi ini masih 64.000 km. Artinya kan mobil ini digaransi 8 tahun atau 160.000 km. Nah, gue pengen tahu nanti setelah 8 tahun itu rasanya bagaimana. Jadi overall kalau Ioniq 5 usianya masih 3 tahun ya, gue rasa ini masih layak banget buat dibeli. Dan baterainya pun juga masih awet. Tapi kembali ke mobilnya masing-masing gitu. Kalian bawanya gimana? Seberapa sering kalian pakai fast charging? Seberapa sering kalian ngabisin baterainya? Terus juga bagaimana cara kalian berkendara itu juga berpengaruh terhadap range dan daya tahan baterainya. Semakin kalian ngebut tentu saja daya tahan baterainya semakin turun ya. Karena kan keluar energinya lebih banyak, tentu saja lebih gampang panas ini mobil. Tapi so far overall masih bagus banget. Dan mobil ini nggak akan gue jual sampai 8 tahun ya. Karena gue pengen bener-bener membuktikan mobil ini dari baru sampai ratusan ribu kilometer. Bahkan sampai matot kalau bisa ya. Jadi gue nggak akan jual mobil ini karena ini adalah pembuktian gue bagaimana mobil listrik itu bisa bertahan. Kemudian untuk keawetan kaki-kakinya, Hyundai itu ya, gue pakai Santa Fe itu kaki-kakinya tuh awet banget ya. Dari 0 sampai 100.000 km itu paling cuma ganti shock breaker karena shock breakernya udah mulai rasanya ngayun. Dan ketika kita ganti shock breaker itu rasanya enak banget. Mobil ini pun juga sama ya, kaki-kakinya depan masih awet. Nggak ada bunyi gelutuk-gelutuk aneh-aneh atau semacamnya, terutama mobil listrik ya. Mobil listrik itu semakin kedap suara mesinnya, ya kan, suara luar dan kawan-kawannya. Itu suara kaki-kaki itu tuh semakin sensitif di kuping kita. Tapi mobil ini kaki-kakinya masih badak, masih awet. Meskipun dia ini ringnya 20, bodinya berat ya.
ternyata kayak kakinya dia sangat berkualitas, sama seperti Santa Fe yang udah-udah gitu. Begitu pula dengan Palisade ya, Palisade juga kayak kakinya awet ya, meskipun dia FWD, ya ini RWD. Nah paling yang gue udah mulai berasa, seperti mobil yang sudah 50.000 km pada umumnya, shock breakernya sudah mulai lemes. Jadi guncangannya sudah mulai terasa banyak di jalan tol, tapi ketika jalan-jalan seperti ini, itu nggak terlalu berasa sih. Jadi cuma pas di jalan tol aja dan kerasa ini suspensinya udah terlalu ngayun dibandingkan dengan waktu barunya. Nah, tapi itu sangat wajar sekali. Karena emang mobil rata-rata tuh, terutama Innova Zenix, Innova Reborn ya. Innova Reborn itu kan shocknya tuh lemes banget ya. Jadi dari baru aja itu udah empuk. Nah, biasanya orang tuh udah 100.000 km itu shock breakernya masih original. Padahal udah mati, udah terlalu lemes. Tapi karena emang bawaannya lemes ya, jadi nggak berasa kalau itu shock breakernya mati. Dari yang udah-udah gitu. Jadi bukan awet, tapi emang terlalu lemes shocknya, jadi rasanya kayak masih baik-baik aja gitu, padahal udah enggak. Jadi overall buat daya tahan Hyundai Ioniq 5 menurut gua untuk 3 tahun 70.000 km, 60.000 km komplainnya dikit ya, nggak banyak ya. Sama jangan lupa ICCU-nya itu mesti diupdate ya, karena katanya kalau nggak diupdate dia makan aki sih. Tapi so far ini 3 tahun baru akinya kelar, harusnya masih bagus ya. Tapi emang udah di-update ICCU dari tahun lalu sih, bukan tahun ini. Tapi yang paling nyebelin dari mobil ini adalah itu di luar dari mobilnya, yaitu harga jual kembalinya. Jadi mobil ini dulu pertama kali keluar 860 juta. Terus karena peminatnya membludak, di-upping. Ada yang bisa sampai 900 juta, 950 juta. Terus nggak lama, di tahun 2023 atau 2024 ya, 2024 kalau nggak salah, tiba-tiba ada pengurangan PPN dari 11% jadi 1%. Jadi 10%-nya itu hilang. Mobil ini tiba-tiba harganya turun jadi 800 pas untuk yang signature long range. Otomatis harga bekas ya pasti terkoreksi karena harganya turun, ya kan? Ditambah lagi banyaknya mobil-mobil EV baru dari Tiongkok yang jauh lebih murah, karena dulu kan pilihannya cuma dua, Ioniq 5 atau Wuling REV. Antara itu doang mobil yang bisa kita beli, mobil listrik waktu tahun 2022, 2023, dan 2024. 2024 tiba-tiba masuk banyak, ada Omoda E5 ya kan, sekarang ada J6 juga, dan lain-lain, BYD juga masuk gitu kan. Sehingga ketika kita punya budget 500 juta rupiah, kita tuh banyak banget pilihan mobil yang bisa kita beli secara baru. Ada Geely EX5, terus ada Atto 3, ada Chery J6, dan lain-lain. Dan juga 400 jutaan pun juga banyak. Makanya kalau kita lihat marketplace, di tahun 2025 ini, harga Ioniq 5 itu yang signature long range itu sekitar 500 juta sampai 400 jutaan. Antara 450 sampai 500 ke atas yang kilometernya rendah. Tapi kebanyakan orang tuh pakai mobil ini sebagai mobil harian. Setelah pakai buat harian mobil listrik, itu biasanya jadi males pakai mobil biasa. Ya gimana enggak gitu. Kita beli bensin itu minimal 500.000 lah, full tank, nggak lama habis, nggak nyampe seminggu. Karena waktu itu mobil ini pernah disewa cukup lama ya. Gue balik lagi ke mobil bensin, isi 500.000 itu seminggu habis, padahal kegiatannya sama tuh tiap hari, antar jemput anak sekolah, kadang ke kota gitu kan. Nah ketika naik mobil listrik, ini sekali charge full 450 kilo ya, kalau sesuai range, tapi nyatanya selalu lebih dapat dari 450 kilo. Itu bener-bener penghematan tuh luar biasa. Sekali ngecas paling berapa? 50.000, 60.000. 10%-nya dibandingkan kita isi bensin, jauh, nggak nyampe 20%. Dengan range yang sama. Dan mungkin teman-teman ngelihat Ioniq 5 itu 451 km doang ya. Karena dia pakai mekanisme untuk pengujian itu menggunakan WLTP, bukan NEDC. Nah, mobil-mobil listrik sekarang itu yang keluar rata-rata itu dia ngumumin range-nya itu pakai NEDC, makanya kelihatannya jadi panjang sekali range-nya. Nah, yang unik itu Chery, karena Chery itu ketika mereka launching mobil, mereka itu klaim range-nya itu ngasih dua standar. Yang pertama NEDC yang versi panjang, kayak misalkan Omoda. Omoda itu kan bilangnya 502 apa 503 gitu ya. Tapi dia ada WLTP-nya di 430 km.
Nah, artinya kan bedanya sekitar 70 kilometeran antara yang WLTP sama yang DC. Makanya nggak heran kalau teman-teman punya Hyundai Ioniq 5 ya, ketika dicas itu range-nya itu biasanya kalau 100% itu pasti di atas 500. Jarang sekali di bawah 500 km karena standar yang digunakan itu adalah WLTP. Apalagi kalau kalian jarang masuk tol, makanya cuma di dalam kota aja pakai pedal, itu bisa sampai 600 kilo range estimasinya gitu. Jadi ini mobil kalau udah biasa pakai Ioniq 5, ngelihat nyobain BYD gitu ya 500 kilo gitu, pas kita coba kayaknya nggak nyampe 500 kilo deh, karena standar yang kita pakai itu standarnya Ioniq 5 yang pakai WLTP. Dan lucunya ketika mereka melaunching Kona EV, di mana dia tuh di launch di saat-saat mobil Cina listrik itu pada masuk gitu ya, akhirnya Hyundai itu pakai standar NEDC juga, sama seperti mobil-mobil Tiongkok gitu. Jadi lucu ya. Menurut gua buat berikutnya Hyundai harus pakai klaim NEDC buat si Ioniq 5 ini. Karena memang waktu mobil listrik itu masuk ke Indonesia, itu standarnya tuh nggak dikasih sama pemerintah. Kayak misalkan standar chargernya itu nggak ditentuin, standar claim range-nya itu nggak ditentuin. Sehingga semua pabrikan mobil itu bisa seenak jidat pakai standar range yang bisa dipilih, yang menguntungkan mereka. Kayak Wuling tuh pakai CLTC loh. CLTC itu biasanya sekitar 10-20 km lebih pendek dibandingkan dengan NEDC. Dan yang paling parah itu Citroen. Citroen itu pakai standar namanya ERA. Itu standar yang dari India. Makanya pas dipakai itu range-nya kayak jauh banget antara klaimnya sama actual pas kita pakai gitu. Kok ini 50% kali 300 kilo ya? Tapi 100 kilo aja udah 50% lebih gitu. Nah itu karena standar yang digunain itu ya terlalu beragam gitu. Nggak ada yang dibikin kompak. Seandainya dibikin kompak semuanya pakai WLTP, pasti range-nya itu akan turunnya secara drastis. Jarang kita temukan mobil di atas 500 kilo. Nah, di luar yang tadi itu, kesimpulannya gimana soal Ioniq 5 bekas? Ya kembali kepada kalian sih. Kalau menurut gua, ini mobil tetap punya kelebihan dibandingkan dengan mobil EV Tiongkok yang baru-baru ya. Pertama dari ride quality-nya, handling-nya, dia memang standarnya kayak Eropa banget kalau Hyundai itu ya. Nyamannya juga boleh diadu ya, dan yang paling enak tuh dari mobil ini sebenarnya worry free-nya sih. Semuanya tuh bener-bener bikin kita plek, nyaman, santai gitu, kayak nggak banyak mikir ketika naik mobil ini ya. Dulu gue pertama kali naik mobil ini tuh rasanya tuh kursinya agak sedikit aneh gitu ya. Tapi setelah kita pakai lama, aduh ini kursinya enak banget. Bener-bener kalau naik mobil itu kayak pergi jauh tuh kayak less fatigue gitu. Jadi buat gue, even dibandingkan dengan Kona EV tuh emang terasa bahwa mobil ini satu step di atasnya. Paling yang gue kurang suka dari mobil ini tuh sangat lebar sekali. Ya, jadi emang ini mobil lebar, makanya kalau kita masuk ke dalam gang kecil gitu agak sedikit sulit. Makanya ketika dipakai di Klaten, ini lebih enak. Jadi itu sih yang gue rasakan ketika pakai Ioniq 5 selama 3 tahun atau 60.000 km ya. So far puas banget ya. Ada kekurangan tapi minor-minor aja, dan rasanya semua mobil pasti punya kekurangan ya. Cuman ini kan udah 60.000 km. Udah 3 tahun, berarti masih ada 5 tahun lagi gue akan pakai mobil ini untuk membuktikan apakah baterainya awet atau enggak. Kayaknya mau gue acak-acak dikit biar nggak bosen kali ya. Apa ganti pelek, apakah kita cat ulang atau apa segala macem. Kira-kira kalau kita mau repaint, bagusnya repaint warna apa. Dan buat teman-teman yang punya Ioniq 5 dari baru sampai sekarang dan kilometernya lebih panjang dibandingkan dengan ini, coba komen di bawah. Gimana rasanya? Gimana baterainya? Gue pengen tahu ya. Dan seberapa penghematan yang sudah kalian lakukan karena menggunakan mobil ini. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.